warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Putri dengan NIM 240600013. Saya kelas B1 PGSD non-reguler. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian yaitu mengenal magnet di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet, yang kedua peserta didik mampu menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yang ketiga peserta didik mampu menyebutkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari, dan yang keempat peserta didik mampu membuat magnet dengan bahan-bahan sederhana. Pernahkah kalian melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Nah, benda yang menempel itu disebut magnet. Kira-kira kenapa ya benda tersebut dapat menempel? Nah, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas, kalian harus mengerti tentang magnet. Yuk kita belajar mengenal magnet. Apa itu magnet? Ada yang tahu gak apa sih itu magnet? Nah, biar Ibu jelaskan ya. Magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya seperti besi dan baja. Selanjutnya ada sifat magnet. Sifat magnet yaitu dapat menarik benda. Jadi, magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan juga baja. Nah, selanjutnya ada temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, di sini ada gambar baterai, baut, benang, tang, buku, plastik, kunci, dan juga pensil. Apakah semua benda tersebut dapat ditarik oleh magnet? Atau ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Jadi, benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu baterai, baut, tang, dan juga kunci. Sedangkan buku, plastik, pensil, dan juga benang itu benda yang tidak dapat ditarik magnet. Apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik magnet? Iya, benar, karena hanya benda yang mengandung logam seperti besi dan baja saja yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu tadi misalnya seperti baterai, baut, tang, dan juga kunci. Selanjutnya ada kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N, sedangkan kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Selanjutnya ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena inilah magnet dapat menarik atau menolak benda di sekitarnya. Selanjutnya ada garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara, yaitu yang disimbolkan dengan N, menuju ke kutub selatan yang disimbolkan dengan S. Menurut kalian, pasangan magnet manakah yang akan menempel atau tarik-menarik jika didekatkan? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yuk, mari kita jelaskan. Nah, jadi kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak karena arah gaya magnet yang saling berlawanan. Nah, sedangkan kutub magnet berbeda akan saling tarik-menarik. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik karena arah gaya dari dua magnet tersebut searah menuju kutub selatan. Berarti jawaban yang tadi yaitu nomor 2, karena kutub magnet berbeda akan saling tarik-menarik. Selanjutnya ada macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet U, yaitu bentuknya seperti huruf U. Yang kedua ada magnet silinder. Yang ketiga ada magnet jarum. Yang keempat magnet batang. Dan yang terakhir magnet cincin, seperti huruf O ya, magnet cincin ini. Nah, di sini apakah kalian ada yang suka berpetualang?
Seseorang yang berpetualang harus bisa menguasai kompas, karena kompas merupakan alat penunjuk arah sehingga kalian bisa membaca peta dengan benar dan tidak tersesat dalam perjalanan. Apa sih kompas itu? Kompas merupakan salah satu penggunaan magnet sebagai alat navigasi penunjuk arah mata angin. Selanjutnya, magnet di sekitar kita. Magnet itu bisa ditemukan di barang-barang di sekitar kita loh. Biasanya magnet ada di peralatan elektronik karena magnet memiliki gaya magnetik yang dapat menghasilkan gerakan dan suara. Coba kalian temukan barang-barang tersebut di rumah kalian, ada gak? Penggunaan magnet. Jadi magnet itu berperan penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, dan penunjuk arah atau kompas. Magnet juga tidak hanya bisa ditemukan di barang-barang sekitar atau di toko, tetapi juga dapat kita buat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kabel tembaga, paku, dan baterai. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Nah, di sini selanjutnya cara membuat magnet. Ternyata kalian atau ibu juga bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita pelajari cara membuat magnetnya. Tapi ingat untuk selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan ya. Untuk alat dan bahannya ada baterai, selatip, kawat tembaga, baut, kancing, dan juga klip kertas. Nah, cara membuat magnet yang pertama, lilitkan kawat tembaga ke baut sampai hampir menutupi bagian tubuh baut. Yang kedua, tempelkan ujung kawat ke kutub positif baterai. Yang ketiga, tempelkan ujung kawat lainnya ke kutub negatif baterai. Nah, selanjutnya ayo amati. Yang pertama, apa yang terjadi jika klip kertas didekatkan ke ujung baut? Yang kedua, apa yang terjadi jika kancing didekatkan ke ujung baut? Yang ketiga, apakah reaksi dari kedua benda tersebut berbeda? Kira-kira kenapa bisa berbeda? Nah, untuk mengetahui ini semua, kita harus melakukan praktik atau percobaan di rumah masing-masing ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.